Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan, perbankan, dan perbankan syariah? Jumpa lagi. Pada video kali ini kita masih membahas tentang merger. Nah, di background saya itu terlihat Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, bagaimana prospek merger BSI dengan BTN atau unit usaha BTN Syariah? Rekan-rekan sekalian, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukan karyawan BSI, saya bukan karyawan Bank Muamalat, dan bukan juga karyawan UUS BTN. Jadi itu sebagai disclaimer. Kenapa? Kita akan membahas satu topik yang merupakan pemikiran dari saya sendiri. Nah, kita akan mencoba satu pemikiran yang out of the box ya. Judulnya ini ngeri-ngeri sedap ya. Judulnya Bank Muamalat Caplok UUS BTN. Apa mungkin? Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba membuka pemikiran yang out of the box. Bagaimana kiranya kalau Bank Muamalat itu mencaplok UUS Bank Tabungan Negara ya. Sebagaimana diketahui bahwasanya isu-isu yang kita terima di berita-berita, BTN, unit usaha syariah BTN itu akan lepas ke Bank BSI paling lambat Juli tahun 2023. Kemudian BTN akan spin off dan kemudian masuk lagi ke BSI. Nah, ini berita-beritanya itu demikian kencangnya, termasuk ya dari BSI sendiri dengan kodenya BRIS, kode sahamnya juga menyatakan hal yang sama. Jadi proses ini sudah cukup panjang. Nah, apakah ini merupakan sesuatu yang terbaik? Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua ya penggiat ekonomi keuangan dan perbankan syariah bisa lihat tuh video saya sebelumnya tentang dampak negatif dari merger ini dari sudut pandang market structure atau struktur pasar. Nah, pemikirannya begini, mengapa UUS BTN itu tidak merger ke BSI? Nah, ini yang harus kita jawab ya, mengapa tidak merger ke BSI? Nah, ini ada satu yang di video saya sebelumnya juga dibahas, BSI merger, bank merger BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia itu monopoli atau tidak? Ini sudah terjawab memang ya. Kajian saya juga membuktikan bahwasanya merger Bank Syariah BUMN itu tidak monopoli, tetapi dia menuju atau ke arah monopoli. Saya menggunakan dengan indeks Herfindahl-Hirschman Index atau HHI Index. Nah, hasil perhitungan yang kami lakukan itu memperlihatkan ya bahwasanya sebelum adanya merger di tahun 2019, HHI Index dari Bank Syariah Mandiri, jadi waktu itu masih BSM itu adalah 1622. Nah, pada bulan Maret tahun 2022, sekitar 3 tahun kemudian, terjadi merger 3 bank BUMN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, ternyata meningkatkan HHI indeksnya menjadi 3.705. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwasanya sebelum merger, kondisi market struktur ya, konsentrasi pasar dari Bank Syariah Mandiri itu masih tergolong low oligopoli 1 ya, dengan HHI indeksnya itu 1.600, dia ada di range ini. Namun ya setelah merger 3 bank BUMN tersebut, HHI indeksnya naik menjadi 3.700 dan otomatis klasifikasi pasarnya itu menjadi high oligopoli 1. Nah, bagaimana kalau BTN masuk ke BSI? Nah, ini angkanya tambah naik lagi ya, menjadi 4.642. Ini saya kira angka yang sangat tinggi ya, klasifikasinya BSI plus UUS BTN itu akan high oligopoli 1. Dan sebentar lagi ya, dengan meningkatnya konsentrasi pasar BSI plus UUS BTN, itu jangan-jangan bisa menjadi monopoli. Nah, ini sangat berbahaya ya, sesuai dengan pendapat dari Paul Krugman dan Robin Wells yang menyatakan bahwasanya dalam suatu industri ya, HHI indeksnya itu lebih dari 1.000. Nah, proses merger yang menghasilkan peningkatan HHI yang signifikan harus mendapat pengawasan khusus. Dan kemungkinan juga bisa mergernya bisa
dianulir. Nah ini kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi ya, jadi buku Economics Second Edition itu dari Paul Krugman menyatakan bahwasanya kita mesti hati-hati ya, kita harus mengawasi secara khusus merger ini. Dan kalau memang UUSBTN masuk ke BNI, nah indeks HI-nya akan naik menjadi 4.600. Nah ini alasan mengapa UUSBTN tidak merger ke BSI. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya bahwasanya market concentration ini kalau semakin terkonsentrasi dari oligopoli bisa jadi itu akan naik ke monopoli. Yang ini kita jaga agar pasar di industri perbankan syariah itu harus lebih kompetitif lagi ya, more competition sehingga tercipta pasar yang sempurna. Ini sebetulnya dari sisi teori ekonominya. Nah, sekarang kita lihat dampaknya dengan pendekatan SCP analysis, structure, conduct, and performance ya. Jadi dampak merger ini ya dengan konsentrasi yang sangat terkonsentrasi membuat hasil merger BSI plus BTN nanti menjadi high oligopoli 1 itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pasar ya. Jadi kondisi pasar ini sangat terkonsentrasi kepada bank merger itu akan mempengaruhi struktur pasar. Nah, struktur pasar ini akan dapat merubah perilaku pasar ya, yang akhir-akhir ya ujung-ujungnya itu sangat berpengaruh kepada kinerja pasar khususnya industri perbankan syariah. Jangan-jangan banyak UUS yang tidak berkembang ya, atau banyak bank syariah yang tidak bisa berkembang cepat. Ini karena terjadinya konsentrasi pasar ke Bank Syariah Indonesia. Ya, mungkin nanti kita bisa perdalam penelitiannya, tapi kita bisa melihat bagaimana ekspansinya BSI di kota-kota di provinsi yang membuat bank syariah lainnya menjadi lebih sulit untuk bergerak. Nah, ini inti dari teori SCP analysis bahwasanya kita harus menghindarkan terjadinya perubahan struktur pasar yang dapat mempengaruhi perilaku pasar yang ujungnya adalah dapat mempengaruhi kinerja dari pasar itu sendiri ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, dari sini kami menyimpulkan ya struktur pasar yang high oligopoli 1 ya, baik itu merger 3 bank BUMN ataupun nanti plus UUS BTN akan berdampak negatif bagi kinerja bank syariah lain dalam struktur pasar industri bank syariah. Nah, ini yang kita harus jaga, jangan sampai malah menekan kinerja pasar bank syariah lainnya yang ada dalam industri perbankan syariah. Ini jadi sangat serius nih ya. Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan pegawai Bank Muamalat, bukan pegawai BSI, dan bukan juga pegawai unit usaha syariah Bank BTN. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa harus ke BNI? Nah, ini juga kita harus kaji lebih dalam lagi. Tapi saya akan menyajikan beberapa data bagaimana current condition dari BMI. Ya, kenapa harus ke BMI? Yang pertama, kita ketahui ya, Wapres Pak Kiai Ma'ruf Amin itu pernah menyatakan Bank Muamalat itu tidak boleh mati. Karena Bank Muamalat adalah histori perkembangan ekonomi keuangan perbankan di Indonesia, sehingga memang harus dipertahankan. Terbukti akhirnya BPKH masuk sebagai pemegang saham di Bank Muamalat Indonesia. Tapi bukan hanya itu, sekarang kita coba lihat current condition keuangan ya dari Bank Muamalat Indonesia. Nah, bank ini sebetulnya sangat baik ya. Tahun 2017 ya, datanya sampai 2021 sekarang kita lihat. Yang di blok merah sekarang kita lihat pembiayaan. Pembiayaan tahun 2017 41 triliun ya. Setelah itu mengalami penurunan dan posisi terakhir itu tahun 2021 menjadi hanya 18 triliun. Kita bisa bayangkan ya pembayaran yang disalurkan tinggal 18 triliun. Berbanding terbalik dengan dana pihak ketiga. Pada tahun 2017 mencapai 48,6 triliun. Tahun 2021 relatif tidak berkurang banyak ya, menjadi 46,87 triliun. Nah, kita lihat sekarang ketimpangannya ya antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Lah, pembiayaan kemana nih portofolio pembiayaan? Portofolio pembiayaan dialihkan ke
Sini ya, investasi surat berharga. Jadi kalau kita lihat penyaluran pembiayaan ini turun drastis karena bad loan di Bank Muamalat Indonesia ini dialihkan ke PPA, perusahaan pengelolaan aset milik pemerintah. Nah, sehingga bad loan-nya itu keluar dari buku dan di recovery dengan surat berharga. Sehingga posisi pembiayaan itu hanya 18 triliun. Bandingkan ya dengan DPK yang tetap bisa bertahan dengan baik 46,8 triliun. Ini memperlihatkan bahwasanya Bank Muamalat ini memiliki nasabah yang sangat loyal sehingga DPK-nya walaupun kondisi Bank Muamalat itu dalam kesulitan, nasabahnya tetap bisa bertahan. Ini saya kira kredit poin bagi Bank Muamalat Indonesia. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, penggiat ekonomi keuangan, perbankan dan perbankan syariah, kita akan lihat ya sekarang apa dampaknya kondisi keuangan seperti ini. Yang pertama, kita melihat pembiayaan hanya 18 triliun. Itu memperlihatkan bahwasanya Bank Muamalat ini tidak menjalankan intermediasi perbankannya. Ya, intermediasi perbankan yang ditunjukkan dengan rasio FDR hanya 38,8%. Dampaknya adalah kemampuan berlaba yang sangat rendah ya. Jadi profitability tidak optimal karena aktiva produktif yang sangat rendah dibandingkan dengan dana pihak ketiganya. Nah, atas dasar data ini kiranya perlu strategi untuk melakukan ekspansi pembiayaan agar lebih cepat untuk lebih memperbaiki rasio FDR-nya ya. Perlu strategi ekspansi pembiayaan baik secara organik ataupun anorganik yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kemampuan berlaba dari Bank Muamalat itu sendiri. Nah, ini saya kira satu key point ya, bahwasanya Bank Muamalat perlu ya melakukan optimalisasi penyaluran pembiayaan karena dananya relatif tidak berubah daripada sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mengapa beberapa pertimbangan, ada 4 minimal, mengapa UUS BTN harus ke Bank Muamalat Indonesia. Nah, kita coba exercise ya. Portofolio pembiayaan BMI ya plus maksudnya plus UUS BTN itu akan naik ya dari tadi posisinya berapa? 18,4 triliun. Ini akan ditambahkan dengan portofolio UUS BTN posisi 20 tahun 2021 27,4. Maka total pembiayaan BMI plus BTN itu akan naik menjadi 45,8 triliun. Automatically FDR, rasio financial to deposit ratio BMI plus ini akan meningkat dari hanya 38,8% menjadi 60,1. Ini suatu peningkatan yang luar biasa dan ini yang dimaksud dengan pertumbuhan anorganik atau non-organik. Belum lagi nanti misalnya BMI melakukan strategi pembiayaan yang baik, ini akan bisa lebih ekspansif lagi. Itu yang pertama. Artinya yang pertama ini berdampak positif bagi total portofolio pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Tentunya ya bagi pemegang saham, bagi BPKH, akselerasi strategi penyihatan Bank Muamalat Indonesia melalui merger dengan UUS BTN, ini strategi G2 untuk meningkatkan firm valuation dari BMI. Nilai perusahaan BMI itu akan meningkat dan dapat secara langsung meningkatkan kepercayaan pasar kepada BPKH dan Bank Muamalat Indonesia. Ini saya kira akan menciptakan akselerasi yang luar biasa, akan mempercepat proses penyihatan dan pemulihan Bank Muamalat Indonesia. Nah, setelah itu dilakukan, maka BMI plus UUS BTN itu harus mengembangkan model bisnis yang fokus dengan customer segment itu harus tertentu. Jadi BMI yang selama ini dikenal sebagai corporate banking itu harus betul-betul melepas karena terbukti ya bahwasanya bad loan Bank Muamalat Indonesia sebagian besar lebih dari 80% adalah corporate banking. Maka mau tidak mau BMI harus memiliki model bisnis yang berbeda. Model bisnisnya adalah merupakan sinergi dengan UUS BTN, yaitu mengembangkan mortgage financing ya, syariah mortgage financing, kemudian bisa membentuk ekosistem properti sama seperti yang BTN sedang buat ya, membuat ekosistem properti khusus syariah. Ini saya kira akan menjadi engine ya, lokomotif bagi BMI plus BTN nantinya. Yang kedua,
tentunya ya seperti yang sudah dilakukan sekarang, mengembangkan ekosistem haji yang dananya sangat potensi sekali, baik dari sisi penyaluran pembiayaan ya ataupun dari sisi pendanaan. Dan selanjutnya adalah retail banking ya. Retail banking ini tentunya merupakan kekuatan ya, kekuatan baru dari Bank Muamalat Indonesia dan UUS BTN. Selain itu, corporate bankingnya tetap harus dipertahankan, cuman dalam segmen yang berbeda. Mungkin bisa mengembangkan wealth management ataupun transaksi-transaksi non cash loan ya, LC dan sebagainya. Ini merupakan satu usulan yang bersifat sinergi, bagaimana mengoptimalkan sinergi UUS BTN dengan Bank Muamalat, tetapi dengan melepaskan portofolio korporasi dari Bank Muamalat Indonesia. Nah, yang keempat, kenapa harus ke Bank Muamalat Indonesia? Ini terkait dengan kajian awal tadi, adalah untuk memperbaiki struktur pasar industri perbankan syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif, ya, daripada merger dengan BSI, ya, yang menciptakan struktur pasar high oligopoly satu yang mengarah ke pasar monopoli. Mungkin lebih baik mergernya ke Bank Muamalat, ya otomatis nanti akan muncul satu struktur pasar yang tidak high oligopoli ya. Ini saya kira akan sangat bagus bagi perkembangan industri perbankan di Indonesia ya, untuk menghindarkan adanya monopoli dari salah satu bank saja. Nah, kesimpulan, saya kira apa yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, merger UUS BTN plus Bank Muamalat Indonesia akan mempercepat perbaikan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia, sekaligus akan meningkatkan firm valuation dari Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, merger UUS BTN plus Bank Muamalat Indonesia memberi dampak sinergi lebih baik dibandingkan merger dengan BSI. Ini saya kira perlu kita lakukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat dampak sinergi yang lebih baik ya. Apakah UUS BTN dengan BMI ataukah UUS BTN dengan BSI. Tapi saya meyakini sementara ini bahwasanya sinergisitas itu akan lebih baik merger antara UUS BTN dengan Bank Muamalat Indonesia. Kesimpulan ketiga, ya, sesuai dengan kajian saya di awal, Bank hasil merger BMI dan UUS BTN itu akan memperbaiki struktur pasar industri perbankan syariah. Ini saya kira hal yang penting untuk sustainability dari industri perbankan syariah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya RUU PPSK ya di dalamnya memberi keleluasaan bagi OJK untuk menurunkan aturan-aturan dari RUU PPSK tersebut. Ini saya kira saatnya kita untuk memperbaiki struktur industri, struktur pasar industri perbankan syariah ya, sehingga membuat bank-bank syariah yang lebih kecil ya bisa berkembang. Nah, ini saya kira poinnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Saya kira itu pemikiran saya, bisa bila bermanfaat bisa dianjurkan jempol, kalau tidak juga tidak mengapa. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.